Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman pendengar Restu Podcast semua. Kembali lagi dengan saya Mas Is dan teman saya Femi. Kembali lagi bertemu setelah sekian lama kita libur lebaran. Yap, betul sekali. Kita ketemu lagi di Restu Podcast. Sebelumnya kita mau halal bihalal dulu nih karena masih Bulan Syawal ya. Bulan Syawal, aroma lebaran masih terasa nih Mbak Femi. Ya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua pendengar Restu Podcast dimanapun berada. Iya, minal aidin wal faidin. Kalau kita ada salah dalam menyampaikan podcast atau apapun itu kami mohon maaf ya. Masih dengan tema lebaran ya. Kali ini kita mau membawakan satu tema podcast yang berkaitan erat dengan lebaran nih. Kalau setelah lebaran gini pasti yang masih tersisa selain kenangan apa nih Bu? THR mungkin ya, sisa-sisa THR mungkin ya Mas ya, Iya, masih tersisa. THR masih, kalau kemarin teman-teman mendengarkan tips dari kita pasti THR-nya akan bersisa. Iya, jangan lupa ya, bagi yang belum nonton podcast Restu Podcast bisa dilihat yang episode kemarin, episode THR ya Mas ya. Iya, selain itu pasti bagi yang sudah punya putra-putri, pasti dong putra-putrinya bisa dikaryakan nih. Karena kemarin lebaran pasti dapat THR banyak ya betul dari sekali. saudara-saudara. Sampai ada memes yang viral nih di Apa itu? kalangan dunia maya nih. Kalangan ibu-ibu. Kalangan ibu-ibu terutama. Dek, uang fitrahmu, uang THR-mu dikasihkan mama aja, Dek. Disimpan mama aja. Disimpan mama aja. Terus ada kasih hashtag awal mula investasi bodong. Habis itu uangnya nggak tahu kemana. Iya, untuk itu kita akan membahas itu supaya tabungan putra-putri Anda maupun THR Anda yang kemarin sisa itu tidak habis percuma lagi ya Bu ya. Solusi yang tepat untuk itu apa Mbak Femi? Ya, bagi teman-teman Restu Podcast semuanya, kalau pasti sudah nggak asing dengan tabungan ya. Iya. Tabungan itu kan suatu kegiatan kita menyisihkan pendapatan. Betul. Untuk disimpan untuk ke depan ya, untuk masa depan. Iya. Khususnya jika ada kebutuhan khusus atau mendadak ya, buat jaga-jaga sudah ada tabungan. Nah, karena kemarin itu mungkin uangnya ada banyak ya dari lebaran, nah itu bisa ditabung lagi, jangan langsung dihabis buat beli barang, misal anaknya pengen mainan apa, langsung dibelikan. HP atau apa, langsung dibelikan. Mumpung punya duit dibelikan, tabungannya lupa. Ya boleh, tapi ya paling enggak disisihkan untuk juga ditabung. Ya, yang namanya menyisihkan itu memang di depan ya, jangan sampai sisanya ya. Ya. Sisihkan dulu buat tabungan, nanti kalau dirasa cukup baru bisa dibelanjakan gitu ya. Iya, betul. Kenapa kok tabungan ini penting teman-teman ya? Karena manfaatnya itu banyak sekali kalau tabungan itu. Yang pertama nih, tabungan bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk dalam melakukan manajemen keuangan rumah tangga kita atau diri kita pribadi. Karena penghasilan kita kalau nggak dipos-poskan di pengeluaran, di tabungan, itu kita tidak akan pernah bisa memprediksi nih kira-kira di masa depan itu ada apa. Entahlah ini uangnya sudah dihabiskan untuk ini itu, ternyata sakit, ternyata HP kita rusak, padahal buat bekerja, laptop kita rusak. Nah, dengan adanya tabungan kita bisa mengcover itu semua. Begitu hal-hal yang tidak kita prediksi itu terjadi, kita sudah punya tabungan untuk kita gunakan. Ya, betul. Yang kedua nih, untuk menabung itu bisa mengajarkan kita untuk hidup hemat dan disiplin ya. Karena kan nabung itu harus konsisten, nggak bisa cuma sekali dua kali. Yeah. Kalau kita yang sudah punya penghasilan kan tiap bulan terima gaji ya harus tiap bulan kita nabung. Tanggal 25 ya. Dan harus disiplin, setiap bulan ada yang ditabung. Kalau bolong-bolong ya gimana ya, nanti tabungannya susah untuk berkembang juga ya Mas. Betul. Kalau tidak disiplin nanti ya bagaimana bisa bertambah kalau nggak disiplin ya. Ya intinya ada pepatah bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi tanggal 25 sedikit, tanggal 25 sedikit, lama-lama jadi banyak. Ya. Bisa buat hemat juga ya Mas. Jadi kan kalau kita beli sesuatu agak mikir ya, mau hedon gitu agak mikir. Kemarin belum nabung. Tabungan kita belum sampai segini. Gitu. Iya, betul. Terus yang ketiga nih, menabung bisa melatih kesabaran. Bisa melatih kesabaran teman-teman.
bisa melatih kesabaran putra-putri teman-teman. Dengan menabung kita itu sebenarnya sudah punya tujuan, atau dibalik, kita punya tujuan dulu supaya bisa tercapai kita menabung, ya kan? Lah ini kadang tujuan itu bisa cepat bisa lambat ya, tapi kebanyakan ya cepat lambat, jangka pendek, bisa jangka panjang. Contoh Nah, kalau apa ya, pendidikan yang sudah punya anak ya, buat pendidikan anak itu kan jangka panjang ya Mas ya. Itu dari sekarang dipersiapkan, jadi sedikit-sedikit setiap bulan kita siapkan khusus untuk pendidikan anak. Ya, dengan menabung ini kita latihan sabar, karena tujuan itu mungkin besar, tapi kalau kita nggak sabar itu kita nggak mungkin bisa mencapai. Lah dengan menabung ini insya Allah tujuan kita mudah-mudahan bisa tercapai dengan didukung tabungan kita yang kita miliki itu. Nah, setelah manfaat ini kan di luar sana, di bank umum, di BPR, di koperasi juga ada. Bahkan teman-teman sendiri mungkin juga ada tabungan-tabungan manual yang teman-teman miliki. Jadi bingung nih, sebenarnya tabungan mana sih yang terbaik buat kita pilih? Ya, macam-macam tabungan itu kan bermacam-macam ya, tergantung tujuannya, tergantung fungsinya masing-masing. Jadi kita bisa memilih mana yang paling cocok, yang kita pilih apa ya, tujuan kita mau apa fungsinya gitu. Untuk yang pertama ini tabungan konvensional atau tabungan biasa ya, yaitu tabungan yang bisa kita tarik setiap saat, kita store setiap saat. Mungkin kalau di bank umum ya di ATM bisa kita tarik. Ada kartu ATM-nya. Kalau di BPR juga tabungan biasa yang bisa kita tarik kapan saja. Untuk tabungan biasa ini karena sifatnya memang fleksibel ya, jadi kita bisa setor, kita bisa tarik kapanpun. Biasanya bunganya 0% sampai 3% per tahun, tergantung dari BPR atau bank mana yang menawarkan itu. Kalau tabungan biasa di kita namanya tabungan restu, bunganya 3%. Nah itu yang maksimal kan tadi tak bilang 0 sampai 3% per tahun gitu. Kemudian selanjutnya nih Mas Ismet ada tabungan giro. Oh giro ya, giro itu masuk tabungan juga ya, saving juga ya? Masuk saving juga, biasanya sih rata-rata untuk bisnis ya, kalau ini bisnis. Buat pengusaha biasanya punya tabungan giro. Nah kalau tabungan giro ini kan ngambilnya nggak bisa setiap saat, maksudnya sembarangan langsung ngambil gitu ya, butuh namanya biliat giro ya? Biliat giro gitu. Jadi kalau teman-teman yang akrab di luar sana cek. Betul. Jadi akrabnya cek. Kita berbisnis sama satu orang, kita dikasih selebaran yang isinya nominal dan tanda tangan. Kita bawa ke banknya, itu nanti bisa kita cairkan. Itu biasanya kalau giro ini lebih kecil ya bunganya ya, daripada yang konvensional. Karena tujuannya buat bisnis kalau biasanya. Giro. Kemudian yang ketiga ada tabungan investasi nih. Nah, sesuai namanya jenis tabungan ini fungsinya untuk memperoleh peningkatan nilai yang kita simpan. Jadi kita mencari keuntungan dari menabung ya. Ya pastinya kan kita kalau nabung cari bunga yang lebih besar ya. Selain itu juga aman, besar tapi aman. Besar tapi aman. Nah, jangan lupa kalau tabungan investasi ini salah satunya dalam bentuk deposito ya Mas. Bisa. Dalam bentuk deposito ini bunganya biasanya lebih besar daripada tabungan konvensional, karena namanya deposito itu kita diberikan jangka waktu. Jadi sebelum jangka waktu itu jatuh tempo berarti kita nggak bisa ambil. Ya nanti kalau diambil ada penaltinya. Betul, biasanya ada penalti. Tapi untuk teman-teman yang memang uangnya itu slow, jadi tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ini sangat disarankan karena memang keuntungannya lebih besar daripada tabungan biasa ya Bu ya. Iya, daripada cuma nganggur mungkin di rumah atau mungkin di tabungan biasa malah ketarik, lebih baik deposito saja. Betul. Nah kalau deposito ini terlalu kaku nih Bu ya, biasanya kan deposito harus besar dan lain-lain lah. Ini ada juga pilihan tabungan berjangka nih, sifatnya seperti tabungan biasa namun kita diberikan jatuh tempo seperti deposito. Jadi kita hanya bisa setor, nggak bisa ngambil sebelum jatuh tempo yang ditetapkan. Biasanya tabungan berjangka ini disesuaikan dengan tujuan kita. Ada yang tabungan buat pendidikan, ngambilnya kalau udah keterima SMP SMA. Tabungan untuk ibadah haji, kalau kita berangkat baru bisa kita ambil. Untuk liburan, kalau kita mau berangkat baru bisa diambil. Terus bentar lagi Idul Adha
Ada juga biasanya tabungan untuk Idul Adha untuk berkurban. Ya, juga kalau ada. di BPR Seluruh Makmur ada tabungan kurban namanya ya. Iya, namanya tabungan kurban. Tabungan berjangka minimal 1 sampai 2 tahun kita setor, tidak bisa diambil dan bisa diambilnya ketika mau kurban dan bisa diwujudkan sapi atau kambing untuk kita berkurban. Iya. Ada juga di BPRS tuh kalau lebaran nih Mas, tabungan Ya. hari raya. Oh, yang kemarin ya. Ya, yang kemarin. Mungkin teman-teman kemarin mengalami pengalaman tuker uang susah, Iya. mau tuker uang di pinggir jalan kena fee banyak. Iya. Nah, ini solusinya buat Anda nih. Dengan tabungan THR, ini berapapun Anda nabung, itu nanti ngambilnya itu sebelum lebaran dan teman-teman langsung diberikan uang baru, gris. Masih segel dari Bank Indonesia ya. Iya, nggak perlu repot nyari sana sini antri dari pagi ya Mas. Berapapun ya. tuh kecil ya, Mas, baru banyak ya dikasih baru tuh. Iya, Ya, tentu saja. nanti pun bisa diantar sama petugas juga. Tanpa harus susah ke sini langsung kita antar. Betul. Betul. Terus Nah, selain yang itu tadi, selanjutnya ada tabungan berhadiah nih. Tabungan berhadiah ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang memiliki keinginan tertentu nih, misal pengen HP, pengen apa. Tapi itu uangnya itu man-eman kalau diberikan langsung lah. Ini biasanya ada produk tabungan seperti ini. Kita menabung, kita langsung mendapatkan hadiah yang kita dapatkan. dan uangnya juga nggak Tidak hilang ya Mas, uangnya kembali. masih di tabungan. Namun biasanya uang yang teman-teman tabungkan itu tetap tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo, misal 1 tahun, 2 tahun atau berapa gitu ya. Jadi ya ini win-win solution, kita dapat barangnya, uang kita tidak hilang, besok kalau udah jatuh tempo bisa kita manfaatkan lagi uangnya. Di BPRS tuh ada nih Mas. Ada, pasti ada yang menguntungkan gini pasti di kita tabungan ada. berhadiah ini namanya tabungan double untung. Jadi apapun yang teman-teman inginkan dengan tabungan double untung bisa teman-teman dapatkan. Benda apapun, perhiasan bisa, motor bisa, HP, mobil bisa. alat masak pun bisa, Bisa. ibu-ibu teflon apa bisa. Sekarang yang lagi viral itu emas kecil itu namanya. Mini gold. Nah, mini gold Bisa. itu juga bisa dengan tabungan double untung. Hubungi aja teman-teman kita di BPRS itu nanti kita jelaskan. Anda harus nabung berapa untuk dapat apa ya. Iya, betul sekali. Terus kemudian untuk yang terakhir nih Mas, ada tabungan anak. Nah, bagi putra-putri Bapak Ibu semua yang belum punya KTP terutama ya, itu bisa buka tabungan sendiri atas nama anak ya. Nah, ini namanya tabungan simple atau simpanan pelajar. Nah, ini biasanya minimal setorannya itu rendah ya, lebih rendah daripada tabungan biasa. Jadi untuk mengajarkan anak-anak ini menabung, memiliki jiwa menabung ya sejak dini. Jadi uang saku yang sisa bisa ditabungkan dengan tabungan simpel ini. Dan tentu saja teman-teman mengajari anak untuk mencintai Indonesia karena simpel ini adalah program resmi dari pemerintah ya Bu ya. Betul. Iya. Gitu. Terus ini kan ada banyak nih. Tadi Bank Umum nawarin tabungan, Koperasi nawarin tabungan, BPR nawarin tabungan lah ini. Nah, karena kita dari BPR, kita coba kasih tahu teman-teman keuntungannya apa sih kalau kita nabung di BPR daripada di Bank Umum atau di Koperasi nih? Ya, untuk yang pertama, yang pastinya saldo tabungannya akan berkembang kan, ada bunganya. Jadi saldo tabungannya pasti akan bertambah sesuai bunganya itu biasanya sesuai dengan jenis tabungan yang dipilih. Betul. Dan khusus untuk BPR Seluruh Makmur. Oh nanti ini rahasianya kita spill nanti. Oh iya. Ada di bawah. Oke. Selain berkembang, tentukan simpanan Anda itu aman ya. Pastikan BPR yang Anda percayakan untuk menyimpan uang Anda sudah diawasi oleh OJK dan memang sudah menerapkan sistem-sistem keamanan yang baik di BPR-nya. Biasanya bank yang BPR ternama itu pasti sudah dijamin aman. Iya betul. Terus selanjutnya terjamin. Maksudnya terjamin ini BPR-nya itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai ketentuan dari LPS ya. Biasanya itu di depan kantornya itu ditempel ini ya Mas ya stiker LPS gitu. Kemudian di website LPS pun Bapak Ibu bisa cek mau BPR mana. Nah itu peserta keluar LPS juga. Peserta LPS akan keluar datanya. Ya dengan LPS ini teman-teman nggak usah ragu-ragu apapun yang terjadi di BPR tempat Anda menyimpan selama menjadi peserta penjamin simpanan. Simpanan Anda akan dijamin oleh LPS maksimal 1 orang 2 miliar.
satu Iya, orang. apapun yang terjadi nanti LPS yang menjamin. Ya pokoknya jangan lupa dicek dulu ya, OJK, LPS itu harus dicek dulu. Terus selanjutnya ini cari yang praktis nih kan. Saya tahu teman-teman pasti sibuk. Sibuk kerja, sibuk ngurus rumah, bisnis, keluarga dan lain-lain. Sempet lah ya mau. Di BPRS tuh atau di BPR biasanya ada layanan ATM nih. Wah, apa itu Mas ATM? ATM lain dari ATM yang lain. Iya. Kalau ATM di BPR itu angkat telepon mancal. Begitu Anda telepon petugasnya langsung datang. mancal ke rumah Anda untuk ngambil setoran atau menarik tabungan. Jadi Anda hanya tinggal WA atau telepon petugasnya langsung datang ya. Datang ke rumah mengetuk pintu Anda segera. Gitu. Terus kemudian yang selanjutnya liquid. Jadi nasabah itu bisa mengambil uangnya kapanpun ya. Terutama yang tabungan biasa itu kan bisa narik kapanpun, seberapa besar ya, kapanpun bisa ditarik. Misal deposito sudah jatuh tempo ya saat itu juga langsung bisa ditarik. Tuh nggak nanti nggak besok. Betul sekali. Dan yang terakhir keuntungan pinjam di BPR itu bebas biaya admin bulanan loh. Bayangkan uang Anda itu tambah terus tanpa ada potongan. Nggak ada sama sekali. Biasanya kan kalau di luar sana pada mengeluh, wah ini habis dipotong admin, habis habis bulanan, admin transfer apa. Di BPR tenang, uang Anda plus terus, nggak mungkin minus kecuali Anda ambil. Iya, kecuali itu ya Mas ya. Iya, itu tadi sudah kita bahas ya. Kenapa harus nabung? Karena mungkin THR-nya turah-turah atau sekarang ditabung aja. Terus tabungan apa yang bisa Anda pilih? Ya, silakan milih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian manfaatnya juga Anda sudah ketahui. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja hubungi teman-teman kita di BPR Sukaran Makmur. Di kantor pusat ada, kantor cabang ada di Solo, kemudian kantor kas ada di Delanggu, Medan dan Pemuda, Klaten Kota ya. Atau hubungi admin sosial media kita, nanti kita layani apapun permintaan Anda. Kita tunggu ya untuk nabung di tempat kita ya. Iya, kami tunggu, bisa langsung datang ke kantor atau menghubungi tadi di sosmed ataupun lewat nomor telepon juga bisa. Kami siap melayani kebutuhan Anda pokoknya. Iya, saya kira podcast untuk kali ini kita sudahi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Ikuti terus kegiatan BPR Restu Kalian Makmur di sosmed kita, di Instagram @restukalenBPR, di YouTube BPR Restu Kalian Makmur, dan di Facebook BPR Restu Kalian Makmur. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa langsung tahu jika ada update terbaru dari kita. Betul sekali, saya Mas Is undur diri. Dan saya juga Femi undur diri. Terima kasih BPR Restu Kalian Makmur. Solusi keuangan Anda. Solusi